Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika 1. Adapun materi yang akan kita bahas dalam 16 pertemuan ke depan adalah yang pertama adalah pengantar statistika, kemudian yang kedua adalah tabulasi dan penyajian data, yang ketiga adalah ukuran data, yang keempat peluang, yang kelima distribusi peluang diskrit, yang keenam distribusi peluang kontinu, kemudian sampling, interval estimation, dan pengujian hipotesis. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengantar statistika, saya akan memberikan kontrak perkuliahan dulu. Jadi untuk kontrak perkuliahan kita, penilaiannya yaitu kehadiran 10%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Kemudian buku yang kita gunakan adalah ada buku Jagia, Essential of Business Statistics, kemudian ini seri yang Communicating with Numbers, kemudian Lean, Statistical Technique in Business and Economic. Di sini saya menggunakan edisi yang ke-15, tapi teman-teman bisa menggunakan edisi lainnya. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengantar statistika. Untuk materi yang pertama ini, setelah teman-teman belajar memperoleh materi yang pertama ini, diharapkan teman-teman yang pertama adalah tahu kegunaan dari statistika itu apa. Kemudian mengetahui perbedaan dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kemudian mengetahui perbedaan sampel dan populasi. Kemudian dapat menjelaskan perbedaan variabel kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya, dapat menjelaskan perbedaan antara variabel diskrit dan kontinu. Kemudian, paham tentang penggunaan skala pengukuran data. Berikutnya adalah mengapa kita perlu belajar statistika. Nah, statistika ini banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Misalkan yang pertama adalah dosen ingin mengetahui evaluasi terhadap capaian pembelajaran mahasiswanya bagaimana. Berarti mahasiswa harus punya dulu data berapa nilai UAS mahasiswanya, kuis mahasiswanya, UTS sampai dengan kehadirannya berapa, baru bisa melakukan evaluasi. Nah, itu membutuhkan statistika, yaitu mengumpulkan datanya. Kemudian seorang pedagang ingin menentukan harga jual untuk barang dagangannya. Penjual itu tidak bisa serta-merta langsung menentukan harga barangnya. Butuh proses yang namanya mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, berapa harga barang sejenis di tempat lain. Nah, itu adalah digunakan statistika juga dalam menentukan harga jual barang. Nah, menentukan rencana pembangunan butuh statistika atau tidak? Butuh. Jadi pemerintah itu untuk menentukan rencana pembangunan berapa tahun ke depan butuh analisa yang mendalam dengan mengumpulkan beberapa baseline data. Nah, kemudian menentukan bulan pernikahan pakai statistika atau tidak? Pakai. Jadi menentukan bulan pernikahan pakai data, pakai statistika, karena kita butuh data-data sebelumnya di mana bulan-bulan itu tidak hujan. Nah, kemudian resep obat. Nah, untuk membuat resep obat pun sebelumnya sudah ada eksperimen. Dengan beberapa kumpulan data hasil eksperimen, maka diperolehlah untuk pembuatan resep obat yang sebenarnya. Nah, kemudian definisi dari statistika. Statistika adalah suatu ilmu untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk membuat suatu keputusan yang tepat, yang efektif. Nah, statistika ini ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang deskriptif itu berarti suatu metode untuk mengumpulkan, mengorganisir, mempresenting. Itu deskriptifnya sampai dengan presenting. Nah, statistika inferensialnya menganalisis sampai dengan menginterpretasi data. Nah, statistika inferensial ini biasanya digunakan untuk melakukan estimasi. Nah, biasanya digunakan ada analisis regresi, analisis data panel, time series, dan sebagainya. Itu adalah digunakan untuk melakukan estimasi, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Oke, kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi ini merupakan suatu himpunan individu atau objek penelitian gitu ya.
yang diukur dari semua individu atau objek penelitian. Nah, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Kemudian berikutnya adalah tipe variabel. Tipe variabel itu ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, variabel kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu variabel yang diskrit dan yang kontinu. Oke, kualitatif. Kualitatif itu biasanya tidak dapat dinumerikan, tidak dapat dibuat dalam bentuk angka. Contohnya adalah gender, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, warna mata. Jadi misalkan untuk yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak, jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki. Kemudian variabel berikutnya adalah variabel kuantitatif. Untuk variabel kuantitatif ini dia dapat dibuat dalam bentuk numerik, angka ya gitu ya. Nah, contohnya adalah jumlah anak dalam suatu keluarga. Kemudian ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, untuk variabel diskritnya di sini contohnya misalkan jumlah anak dari dalam suatu keluarga ya. Yang kontinu misalkan berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Curah hujan itu juga masuk pada data variabel yang kontinu. Kemudian skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal ini merupakan suatu skala pengukuran yang hanya memiliki satu kategori saja. Jadi tidak ada tingkatan atau ranking dalam skala ini. Misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Perempuan itu tidak lebih tinggi daripada laki-laki ataupun sebaliknya. Tempat lahir. Jadi orang yang lahir di Sumbawa tidak lebih tinggi daripada orang yang lahir di Mataram misalkan. Kemudian berikutnya adalah ordinal. Ordinal itu merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi ada peringkatnya, misalkan jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, S1 dan sebagainya. Jadi SD itu yang pertama, kemudian yang berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah SMP, tingginya lagi SMA dan seterusnya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah nilai absolut A, B, C, D, E. Kalau dalam nilai perkuliahan ya, A itu lebih tinggi daripada nilai B, B lebih tinggi daripada nilai C, dan seterusnya. Berikutnya adalah interval, skala pengukuran yang biasanya digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Contohnya suhu. Suhu itu ada yang 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu tidak menyatakan bahwa suhunya tidak ada, tapi suhunya adalah 0 derajat Celcius. Jam 00.00 bukan berarti itu jamnya tidak ada, tapi jam menunjukkan 00.00 atau 12 atau 24.00 gitu ya. Nah, berikutnya adalah rasio, yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Contohnya tinggi badan, berat badan. Oke, kemudian pada akhir sesi kita yang pertama ini, saya memberikan tugas. Jadi tugasnya yang pertama adalah menjelaskan apa perbedaan statistika dan statistik. The difference of statistics and statistic. Kemudian yang kedua adalah pengertian variabel dan berikan contohnya. Give an example. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk menentukan A itu masuk kategori skala pengukurannya itu yang nominal, ordinal, interval, atau rasio. B juga masuk yang mana, C masuk yang mana, D masuk yang mana, E masuk yang mana, F masuk yang mana. Oke, demikian tugas yang pertama dan sekaligus menutup perkuliahan kita yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.